BPBD Makassar gunakan mobil RO TNI atasi kekurangan air bersih di Talo. Satpam klinik di Makassar dikeroyok geng motor, 4 pelaku diringkus polisi. Infrastruktur diusulkan berulang, DPRD Makassar usul sinkronisasi musrenbang reses. Perkuat sinergi komunitas dan Pemda, Uji Nurdin kukuhkan Riders Muslim Bantaeng. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Makassar, Kota Makassar menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Talo, dengan memanfaatkan mobil reverse osmosis, RO, milik Kodam 14 Hasanuddin. Langkah ini dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan peralatan yang dimiliki BPBD dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, BPBD Makassar berkolaborasi dengan Yonzeni Konstruksi, Yonsipur, Kodam 14 Hasanuddin serta Palang Merah Indonesia. Air baku yang sebelumnya tidak layak konsumsi diproses menggunakan teknologi RO hingga menjadi air bersih yang aman digunakan warga. Kepala BPBD Kota Makassar, M. Fadli Tahar, menegaskan bahwa keterbatasan sarana tidak boleh menjadi alasan negara absen di tengah kebutuhan masyarakat. BPBD tidak boleh kehabisan akal. Saat peralatan kami terbatas, kolaborasi menjadi kunci. Alhamdulillah, bersama Yonsipur Kodam 14 Hasanuddin dan PMI, kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih bisa kita penuhi, ujar Fadli Tahar, Selasa 13 Januari. Ia menyebutkan, dampak dari kolaborasi lintas sektor tersebut dirasakan langsung oleh warga, terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih. Sementara itu, Komandan Yonsipur Kodam 14 Hasanuddin, Vispayuda, mengatakan bahwa keterlibatan TNI merupakan bagian dari tugas kemanusiaan dan dukungan terhadap pemerintah daerah. Mobil RO ini memang disiapkan untuk kondisi darurat. Kami siap mendukung BPBD dan pemerintah daerah kapanpun dibutuhkan. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, katanya. Penyaluran air bersih tersebut mendapat respons positif dari warga Kelurahan Buloa yang selama ini kesulitan memperoleh air layak konsumsi. Sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pengeroyokan brutal terhadap seorang satpam di Jalan Raja Wali, Makassar, viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, tim Buser, Buru Sergap, Polsek Mariso bergerak cepat menciduk para pelaku. Peristiwa naas ini menimpa seorang pria berinisial FDL, yang berprofesi sebagai satpam di sebuah klinik kecantikan. Insiden bermula di kawasan Center Point of Indonesia, CPI, tepatnya di belakang sebuah klub malam elit. Korban dituduh mencuri ponsel milik salah satu pelaku. Meski FDL telah membantah tuduhan tersebut, para pelaku yang merupakan kelompok pemuda bermotor tetap tidak terima. Mereka kemudian mendatangi korban yang saat itu sedang bertugas menjaga klinik kecantikan dan langsung melakukan pengeroyokan secara membabi buta. Akibat aksi kekerasan tersebut, korban mengalami luka lebam cukup parah di bagian wajah dan segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Mariso. Kapolsek Mariso, Kompol Ari Sumarsono, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan 4 orang pelaku pengeroyokan yang terekam kamera pemantau warga. 4 pelaku pengeroyokan yang sempat rekam CCTV milik warga di Jalan Raja Wali sudah kami amankan, ujar Kompol Ari Sumarsono, Rabu 14 Januari. Meskipun 4 orang sudah mendekam di balik jeruji besi, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus. Saat ini, 2 pelaku lainnya telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang, DPO, dan tengah dalam pengejaran intensif oleh petugas. Para pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Polisi menerapkan pasal berlapis guna memberikan efek jera. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana sesuai KUHP baru pasal 262 subsidiar 466 dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara, tegas Kompol Aris. Kembang tingkat kelurahan, hasilnya masih seperti tahun-tahun kemarin bahwa usulan itu masih banyak di persoalan fisik, drainase dan jalanan yang menjadi banyak permintaan pekerjaan. Meskipun demikian ada juga beberapa permintaan seperti misalnya pemberdayaan masyarakat, pelatihan UMKM,
tapi masih mendominasi perihal jalanan dan drainase. Di Kelurahan Macini, Macini Para, Macini Induk, Merdekaya, dan Barabaraya. kalau Dewan sendiri mengawalnya seperti apa? Ya jadi Musrembang itu kan perintah undang-undang. Cuman saya sarankan pada saat saya hadir, sebaiknya usulan Musrembang itu dikombinkan dengan hasil reses anggota dewan yang hadir setiap masa reses, supaya lebih fokus pembangunannya, supaya tidak terpecah-pecah, supaya ada skala prioritas untuk dikerjakan. Karena ada pekerjaan fisik sudah Musrembang sampai 4 kali belum dikerja-kerja. Nah, oleh karena itu saya sarankan sebaiknya hasil Musrembang dikombinkan dengan hasil reses supaya lebih terarah dan bisa lebih fokus untuk dikerjakan. Masuk dalam pokok pikiran DPRD. Iya, jadi artinya kalau Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzi Nurdin, secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Riders Muslim Bantaeng Masa Bakti 2026-2028. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bantaeng, Minggu 11 November. Taufik Akbar terpilih sebagai Ketua Riders Muslim Bantaeng, yang pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng. Ia menegaskan komitmen pengurus dan seluruh anggota untuk menjadikan Riders Muslim Bantaeng sebagai komunitas yang religius, solid, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berkomitmen menjaga nama baik komunitas, memperkuat ukhuwah antar anggota serta aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bantaeng, ungkapnya. Sementara itu, Bupati Bantaeng dalam sambutannya menyampaikan bahwa komunitas motor kerap kali masih dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. Namun demikian, ia meyakini bahwa Riders Muslim Bantaeng mampu mematahkan stigma tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Saya berkeyakinan bahwa Riders Muslim Bantaeng tidak hanya sekadar berkendara tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, bakti lingkungan, serta turut mempromosikan potensi daerah melalui kegiatan touring, ujarnya. Lebih lanjut, Bupati Bantaeng juga berharap agar pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjaga kekompakan dan solidaritas antar anggotanya serta membangun sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng maupun komunitas motor lainnya. Saya berharap Riders Muslim Bantaeng terus menghadirkan kegiatan yang positif dan produktif, baik dalam bidang sosial kemasyarakatan maupun dukungan terhadap pengembangan olahraga otomotif di daerah, tambahnya. Bupati juga pada kesempatan itu melakukan penyerahan atribut berupa baju Riders Muslim Bantaeng oleh Ketua terpilih kepada Bupati Bantaeng sebagai simbol dukungan,